Halo, apa kabar adik-adik? Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Baiklah adik-adik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang elektrolisis air garam menggunakan elektroda karbon pensil atau yang kita sebut dengan grafit adik-adik. Oke, sebelum percobaan Bapak akan jelaskan ya alat dan bahan apa saja yang terlibat di dalamnya. Boleh dilihat lebih dekat lagi adik-adik. Nah, ini adalah statif. Kemudian ini adalah penjepit atau klemnya. Nah adik-adik, nanti untuk percobaan kita akan menggunakan tabung reaksi yang berbentuk huruf U atau pipa U adik-adik, yang di dalamnya sudah kita isi dengan elektrolit air garam. Jadi ini isinya air adik-adik ya, yang kita campur dengan garam. Kemudian yang kita siapkan lagi adalah baterai adik-adik ya. Mereknya apapun silahkan ya. Ini tegangannya 9 volt sebagai sumber tegangannya ya. Kemudian kita akan gunakan jepit buaya adik-adik ya. Jepit buaya. Untuk yang berwarna hitam ini dihubungkan dengan kutub negatif dari sumber tegangan baterainya. Sedangkan yang kabel merah kita hubungkan dengan kutub positifnya. Untuk yang kabel hitam ya, ini dihubungkan dengan kutub negatif ya, dengan kutub negatif. Selanjutnya nanti kita sebut dengan katoda adik. Sedangkan yang kutub positif yang dihubungkan dengan kabel merah ini kita sebut dengan anoda. Nah, kemudian kita beri penahan adik-adik, ini terbuat dari bahan styrofoam ya. Kemudian ini adalah grafitnya ya, isi pensil adik-adik. Kalau tahu isi pensil ini terbuat dari bahan karbon yang sering kita sebut dengan grafit ya. Nah, ini kita tusukkan semikian rupa adik-adik ya, kita tusukkan ya. Kemudian kabel katoda dan anodanya adik-adik kita hubungkan ya dengan penjepit buaya seperti ini ya. Nah, terus kita masukkan ke dalam larutan elektrolitnya. Nah, adik-adik kita lihat nanti apa yang akan terjadi. Nah, adik-adik, inilah hasil dari percobaan elektrolisis. Nah, adik-adik bisa lihat. Adik-adik bisa lihat ya. Kabel merah ya, kabel merah ini adalah kutub positif atau anoda ya. Sedangkan kabel hitam ya, adik-adik, ini adalah kutub negatif atau yang kita sering sebut dengan katoda. Nah, adik-adik, di dalam peristiwa elektrolisis ya, ini sebenarnya terjadi bentuk pengubahan adik-adik arus listrik menjadi energi kimia ya. Atau yang dalam ilmu kimia sering kita sebut dengan redoks, peristiwa redoks. Nah, apa yang direduksi dan dioksidasi dalam hal ini adik-adik? Ini adalah si elektrolitnya adik-adik, yaitu air yang ada garamnya, H2O dengan NaCl-nya. Apa yang terjadi adik-adik dengan peristiwa redoksnya? Air adik-adik atau H2O ini ya, nanti akan diubah menjadi ion bermuatan positif dan negatif ya. Jadi persisnya H2O adik-adik nanti akan menjadi 2H positif dan 2OH negatif. Sedangkan NaCl atau garamnya adik-adik nanti akan dionisasi menjadi Na positif dan Cl negatif. Nah, di sini terjadi peristiwa redoks adik-adik. Maka kalau adik-adik lihat lebih dekat, silahkan dilihat lebih dekat untuk yang grafit pada kabel merah. Nah, grafit pada kabel merah. Nah, ini adalah anoda adik-adik ya, atau kutub positif. Nah, di bagian bawah adik-adik bisa dilihat itu ada gelembung-gelembung yang jumlahnya banyak. Adik-adik, gelembung itu adalah gelembung gas klorin ya, gelembung gas klorin. Di sini terjadi peristiwa oksidasi adik-adik ya. Nanti adik-adik bisa dilihat sekali lagi untuk yang di kabel merah atau kutub positif
Ya, anodanya ada ini ada gelembung klorin ya. Adik bisa lihat ini ya. Ada gelembung-gelembung gas klorin. Nanti elektronnya kemudian akan mengalir adik-adik ya ke dalam rangkaian ya. Sedangkan di kutub negatif adik-adik ya, kabel hitam yang kita sebut dengan katoda adik-adik. Ini adik-adik bisa lihat ya, di sini ada gelembung-gelembung yang berjalan ya. Cukup kencang ya. Gelembung ini adalah gelembung gas H2 atau hidrogen adik-adik ya. Gelembung gas hidrogen atau H2. Nah, di sini terjadi peristiwa kimia yang namanya redoksi ya. Jadi secara keseluruhan di sini adik-adik arus listrik akan mengubah elektrolitnya dalam suatu reaksi redoks, sehingga akhirnya adik-adik kita bisa lihat ya, pada bagian grafitnya itu terbentuk gelembung-gelembung. Kutub positif adik-adik, ini ada gas klorinnya, bisa dilihat adik-adik ya. Nah, itu. Kemudian untuk yang kutub negatif ya, atau bagian katodanya ini ada gas hidrogennya ya, gas hidrogennya. Nah, sehingga adik-adik kesimpulannya adalah dalam reaksi elektrolisis ya, arus listrik akan menguraikan elektrolit ini secara redoks adik-adik. Akhirnya reaksi kimianya adik-adik 2 NaCl ya, garam dapurnya plus 2 H2O adik-adik nanti akan membentuk 2 NaOH ya, plus H2 adik-adik yang ngumpul di bagian H2-nya ini berkumpul di bagian katodanya, sedangkan klorinnya adik-adik ini di bagian anodanya ya. Oke adik-adik, demikian saja percobaan untuk Bapak. Jadi percobaan elektrolisisnya sudah berhasil adik-adik. Kita bisa melihat bahwa dalam peristiwa elektrolisis adik-adik terjadi perubahan penguraian ya, elektrolit adik-adik ya, dengan arus listrik, akhirnya terbentuk reaksi redoks. Dalam hal ini adik-adik nanti akan terbentuk NaOH, kemudian gas klorin ya, yang mengumpul di kutub positif atau anoda, dan gas hidrogen yang mengumpul di anoda. Dalam kehidupan sehari-hari adik-adik ini akan dipakai untuk penerapan, misalnya untuk penyepuan dan seterusnya. Terima kasih adik-adik untuk pertemuan hari ini. Semoga percobaan hari ini bermanfaat. Kita akan bertemu di lain kesempatan ya. Terima kasih, salam semangat dan sehat selalu.